Jumpa lagi, konco-konco dokter Deso. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Selain dengan cek rutin kandungan, kesehatan ibu hamil juga perlu dijaga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Apa saja daftar kebutuhan gizi yang penting buat ibu hamil? Tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Karbohidrat adalah nutrisi yang sangat penting dalam kehamilan, di mana karbohidrat merupakan sumber energi baik bagi ibu maupun janin dalam kandungan, dan juga penting dalam proses tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kebutuhan karbohidrat tergantung daripada usia ibu dan juga trimester kehamilannya. Ibu dengan usia 19 sampai dengan 29 tahun pada trimester 1 membutuhkan sekitar 385 gram per hari karbohidrat. Sedangkan pada trimester 2 dan ketiga membutuhkan sekitar 400 gram per hari karbohidrat. Sedangkan pada ibu hamil dengan usia 30 sampai dengan 49 tahun membutuhkan sekitar 365 gram per hari pada trimester 1 dan juga 380 gram per hari pada trimester 2 dan 3. Karbohidrat yang lebih dianjurkan adalah karbohidrat kompleks karena lebih lambat dicerna dan juga tidak melonjakkan kadar gula darah secara drastis. Contohnya adalah nasi merah, kentang, dan juga roti gandum. Ini lebih baik dibanding nasi putih, mie, dan juga roti putih. Protein adalah zat gizi yang penting bagi ibu hamil. Protein berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua adalah sebagai zat pembentuk dan pembangun jaringan tubuh janin dan juga memperbaiki jaringan tubuh janin, plasenta, dan juga ketuban. Dan yang ketiga adalah sebagai pembentuk sel-sel darah dan juga imunoglobulin yang penting untuk kekebalan baik bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan. Kebutuhan protein menurut angka kecukupan gizi berbeda-beda pada tiap trimester. Pada trimester 1, kebutuhannya adalah sekitar 60 gram per hari. Pada trimester kedua, kebutuhan protein adalah sekitar 70 gram per hari. Sedangkan pada trimester ketiga adalah sekitar 90 gram per hari. Kebutuhan protein tercukupi melalui makanan, antara lain melalui daging sapi, daging ayam, telur, susu, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Lemak adalah nutrisi yang penting bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan. Fungsi lemak antara lain adalah pertama sebagai sumber energi, baik bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan. Yang kedua adalah sebagai satu unsur yang penting untuk tumbuh kembang janin. Yang ketiga, lemak juga penting untuk perkembangan otak janin. Yang keempat, untuk penyerapan gizi, terutama vitamin A, D, E, dan K. Dan yang kelima adalah lemak juga penting untuk pembentukan air susu ibu. Kebutuhan lemak untuk ibu hamil usia 19 sampai dengan 29 tahun adalah sekitar 67,3 gram per hari. Sedangkan kebutuhan lemak untuk ibu hamil dengan usia 30 sampai dengan 49 tahun adalah sekitar 62,3 gram per hari. Pemenuhan nutrisi sebaiknya berasal dari lemak yang sehat, seperti misalkan dari kacang-kacangan, alpukat, maupun dari ikan salmon. Sedangkan contoh daripada sumber lemak trans atau lemak yang tidak sehat adalah misalkan dari gorengan atau dari makanan kaleng dan juga makanan cepat saji. Nutrisi yang mengandung serat memiliki banyak fungsi. Antara yang pertama adalah
dia membantu mengendalikan kadar gula darah. Yang kedua, membantu dalam pencernaan, yaitu menggunakan feses, memperlancar pergerakan usus, dan mencegah terjadinya wasir. Kita tahu bahwa wasir adalah salah satu penyakit yang banyak diderita oleh ibu-ibu hamil. Sumber daripada serat antara lain adalah dari saluran hijau, gandum, dan juga kacang-kacangan. Zat besi adalah nutrisi yang penting untuk menambah pasokan darah bagi ibu hamil. Kita tahu bahwa ibu hamil membutuhkan pasokan darah 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kondisi tidak hamil. Zat besi juga penting untuk mencegah kelahiran prematur dan juga untuk mencegah terjadinya bayi dengan berat badan lahir rendah. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil trimester 1 adalah sekitar 9 mg per hari. Sedangkan pada ibu hamil trimester 2 dan 3 adalah sekitar 18 mg per hari. Sumber zat besi bisa berasal dari daging merah tanpa lemak, ikan, kacang merah, bayam, dan sayuran yang lainnya. Vitamin C membantu penyerapan zat besi, sedangkan kalsium menghambat penyerapan zat besi. Karena itu, jangan memberikan zat besi bersama dengan kalsium. Asam folat sangat penting bahkan sejak ibu merencanakan suatu kehamilan. Asam folat berfungsi terutama untuk pembentukan saraf pada janin, di mana kekurangan asam folat akan menyebabkan kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang pada janin. Di samping itu juga mudah terjadi keguguran pada ibu hamil dan juga anemia dan prematuritas. Kebutuhan asam folat adalah sekitar 400 sampai 1000 mikrogram per hari sebelum dan selama kehamilan. Sumber asam folat bisa selain dari suplemen, juga bisa dari sayur-sayuran hijau, buah-buahan seperti mangga, stroberi, melon, dan juga kacang-kacangan. Kalsium penting untuk pertumbuhan tulang dan juga gigi janin. Kecukupan kalsium akan mencegah terjadinya preeklamsia. Janin mengambil kalsium dari cadangan tubuh ibu. Pada ibu dengan kekurangan kalsium akan berisiko menderita osteoporosis pada masa menopause. Kebutuhan kalsium adalah sekitar 1200 mg per hari selama kehamilan. Kebutuhan kalsium selain dipenuhi lewat suplemen, juga bisa dipenuhi lewat makanan seperti susu, keju, yogurt, kacang-kacangan, kacang almond misalkan, ikan salmon, bayam, dan brokoli. Vitamin D sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan gangguan pada penyerapan kalsium dan pada ujungnya akan mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi janin. Sumber vitamin D bisa dari sinar matahari pada pagi hari sebelum pukul 9 dan sore hari, juga bisa dari makanan seperti susu, telur, dan ikan. Kolin sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Kecukupan kolin bisa mencegah terjadinya tekanan darah tinggi selama kehamilan. Dan juga kecukupan kolin akan mencegah terjadinya cacat lahir, terutama pada otak dan sumsum tulang belakang pada janin. Kebutuhan kolin adalah sekitar 450 mg per hari, dan sumber kolin bisa berasal dari telur, ikan salmon, ayam, dan brokoli. Vitamin C penting untuk penyerapan zat besi, juga penting untuk memelihara kesehatan tulang dan gigi, untuk pembuluh darah dan juga sel darah merah, dan juga menjaga daya tahan tubuh. Kebutuhan vitamin C adalah sekitar 85 mg per hari, dan sumber vitamin C bisa banyak dari buah-buahan seperti jeruk, tomat, melon, mangga, brokoli, dan sebagainya. Yodium penting untuk memelihara kesehatan kelenjar tiroid pada ibu hamil.
Yodium penting untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan dan juga penting untuk perkembangan otak dan syaraf janin. Kekurangan yodium bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, stunting, gangguan mental, dan gangguan pendengaran. Kebutuhan yodium adalah sekitar 220 mikrogram per hari dan bisa didapat dari ikan kod, susu sapi, yogurt, dan keju. Seng sangat membantu dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel baru dan juga untuk perkembangan otak janin. Kebutuhan seng adalah sekitar 10 sampai dengan 12 mg per hari, di mana seng bisa didapatkan di daging merah, kepiting, sereal, dan juga yogurt. Asam lemak omega 3 dan omega 6 sangat penting untuk perkembangan otak dan saraf janin, di mana asam lemak ini kebutuhannya adalah sekitar 650 mg per hari dan bisa didapatkan di telur, ikan, apokat, dan juga bayam. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan jenis-jenis nutrisi yang penting pada masa kehamilan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.